Alhamdulillah, kita beruntung di Ternate ini tersambung sanad kepada Al-Habib Salim Asy-Syatiri. Di hadapan kita, Masya Allah, bertalaki langsung dengan seorang ulama yang dijuluki sebagai Sultanul Ulama, rajanya para ulama. Ada Habib, saya punya koleksi kitab Al-Fawaid Asy-Syatiriyah. Itu luar biasa kita melihat beliau berguru kepada para ulama baik yang ada di Makkah Al-Mukarramah maupun yang ada di Ribad Tarim. Salah satu guru beliau yang banyak sekali beliau mengambil fawaid itu di kota Makkah adalah ayahanda dari Profesor Dr. Abuya As-Sayyid Muhammad Ibn Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Terutama di bidang tafsir sangat banyak sekali di situ. Jadi kesimpulan daripada sanad keilmuan Al-Habib Salim Asy-Syatiri itu sama dengan Abuya lewat ayahnya. Abuya Profesor Dr. Said Muhammad Ibn Alwi Al-Maliki. Saya ingin menggambarkan bagaimana kualitas ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki pernah diundang dalam satu acara yang diadakan oleh Kementerian Kepemudaan di Saudi Arabia yang membahas tentang olahraga pada waktu itu. Diberikanlah semacam anjuran untuk Profesor Dr. Said Muhammad Ibn Alwi Al-Maliki memberikan seminar ilmiah terkait olahraga. Dan penjelasannya terhadap olahraga itu sangat luar biasa dengan analisa Al-Quran dan hadis Rasul Muhammad SAW. Jadi luar biasa. Bahkan Dr. Muhammad Abdul Al-Yamani mengusulkan selesai beliau menyampaikan seminar ilmiah tersebut tentang relevansi antara olahraga dengan agama Islam dan perannya di dalam membangun pemuda muslim. Dijadikan satu kitab, Silatul Riyadhah Biddin wa Dauruha fi Tansyi'i Asy-Syabab Al-Muslimin, yang artinya hubungan antara olahraga dan agama Islam dan perannya di dalam membangun pemuda muslim. Itu luar biasa beliau sampaikan dengan dalil-dalil, dengan tafsir-tafsir, dengan syuruh-syuruhul hadis terkait hubungan antara olahraga dengan agama Islam. Jadi agama Islam tidak melarang olahraga. Tapi beliau ingatkan di sini. Beliau mengatakan bahwa ar-riyadah wasilah wal ibadah ghayah. Olahraga itu perantara, tapi tujuan utamanya adalah ibadah. Dan beliau, saya pahami isyarat beliau mengatakan kalau olahraga yang sesuai dengan hukum, ya kita lihat auratnya, tempatnya, tidak ada ikhtilat, kemudian diniatkan agar sehat ketika berolahraga untuk bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna, maka olahraga itu terhitung sebagai ibadah. Itulah yang dimaksud di dalam kitab usul fikih, dikatakan al-hukmu li wasail hukmun lil maqasid. Jadi tujuan olahraga itu dua, al-quwwah was sehat, untuk menjadikan fisik kita bugar dan sehat. Ini perintah dari Allah Ta'ala dan perintah dari baginda Nabi Muhammad SAW agar kita umat Islam sehat dan bugar dan kuat. Salah satu isyarat di dalam hadis, ya, paman Nabi Sayyidina Abbas dinukilkan oleh Imam At-Tirmidzi yang lahir 209 Hijriah wafat 279 Hijriah di dalam sunannya, pernah mengatakan, wahai Rasulullah, alimni syai'an as'alullah. Wahai Rasul, ajarkan padaku sesuatu doa agar aku meminta kepada Allah. Maka Nabi menjawab, salillah al-afiyah, minta kepada Allah sehat dan afiat. Hari berikut beliau datang juga menyatakan pertanyaan yang sama, wahai Rasul, ajarkan kepadaku satu doa yang aku memohon kepada Allah. Maka Nabi mengatakan, ya Abbas, ya Ammar Rasulillah, salillah al-afiyah fid dunya wal akhirah. Wahai Abbas, wahai pamannya Rasul, mintalah kepada Allah sehat dan afiat di dunia maupun di akhirat. Maka ini
Tujuan olahraga yang pertama yaitu membuat kita sehat. Nabi ajarkan doanya. Kita kalau doa harus minta apa? As-sihah wal afiyah. Sehat dan afiat. Kemudian yang kedua, kuat. Di surat Al-Anfal ayat 60, Profesor Dr. Said Muhammad bin Alwi al-Maliki ketika menafsirkan firman tersebut, a'iddu mastata'tum min quwwah. A'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Kalian persiapkan diri kalian menghadapi musuh semampu kalian daripada kekuatan. Maka ditafsirkan oleh Nabi SAW, makna guwah di situ adalah ar-rimayah, memanah. Nah, memanah adalah satu bidang olahraga. Bahkan di dalam athar dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, di mana beliau mengatakan, alimu auladakum birrimayah wassibaha warrukub al-khail. Ajarkanlah anak-anak kalian birrimayah, memanah. Dan ajarkanlah anak kalian berenang dan juga mengendarai kuda, rukubul khail. Satu kitab yang ditulis oleh seorang ulama pakar hadis di Syam bernama Al-Husain Sirajuddin, berjudul Muhammad Rasulullah. Itu disebutkan Nabi ketika berangkat dengan ibunya Sayyidah Aminah, di waktu beliau masih anak-anak, mampir ke kota Madinah, itu ada kolam renang. Jadi Rasulullah SAW setiap saat beliau pergi ke kolam renang tersebut, berlatih berenang, dan beliau adalah orang yang paling hebat di dalam berenang. Sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikatakan bahwa berenang itu adalah sunnah. Salah satu sahabat diberikan julukan oleh Nabi Safina, kapal. Ya, Safina. Ya, dikisahkan di mana mereka melakukan satu perjalanan bersama Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di situ ada sungai, sedangkan barang-barang yang dibawa sangat banyak. Maka Nabi mengatakan kepada sahabatnya itu, namanya Mihran dalam satu riwayat, ayo bentangkan ridamu. Kemudian seluruh barang itu ditumpahkan, diletakkan di atas lidah tersebut. Kurang lebih ada 6 ekor unta yang memikul beban berat tersebut. Semua itu ditumpahkan, diletakkan di atas lidah. Kemudian Nabi mengatakan kepada Mihran, ihmil ma'anta illa safina. Bawa ini barang-barang, kamu akan menjadi kapal. Subhanallah, dengan barakah doanya Nabi Muhammad, ya, dia mampu memikul barang-barang yang dimuat oleh 6 ekor unta, kemudian dia menyeberangi sungai layaknya kapal, maka dijuluki dengan Safinah. Bahkan Imam Suyuti menulis satu kitab yang membahas tentang sunnahnya berenang, berjudul Al-Baha fi Fadli Sibaha, ya, yang lahir 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah. Kitab tersebut Imam Suyuti jelaskan secara spesifik bagaimana syariat Islam menganjurkan kita untuk bisa berenang. Tuh. Apalagi orang Ternate malu tidak bisa berenang. Ya, yang tinggal di pantainya di hadapan mata, itu aib besar tuh. Jadi di zaman kita masih anak-anak, kalau berenangnya kelas 6 SD baru bisa berenang, itu sudah aib. Ya. Di hadapan kita ada kolam renang raksasa, itu anak saya ajak jalan-jalan, dia bilang, apa? Ini kolam renang besar sekali. Bukan kolam renang, nah itu laut. Ya, baharun. Ini sunnah yang pertama. Yang kedua, rimayah, memanah. Ya, Imam Tabrani yang lahir 260 Hijriah, wafat 360 Hijriah, bahkan menulis kitab tentang keutamaan memanah, berjudul Fadlur Ramyi wa Ta'limihi, keutamaan memanah dan mengajarkan memanah. Jadi memanah ini Nabi SAW pernah mengatakan kepada pemuda-pemuda, irmu Bani Ismail fa inna aba'akum kana ramiya. Wahai anak cucu Nabi Ismail, belajarlah memanah, karena sesungguhnya leluhur kalian adalah orang-orang yang hebat di dalam memanah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk Nabi Allah Ismail alaihissalam, salah satu nabi yang sangat hebat di dalam memanah. Dan sahabat yang bernama Sayyidina Sa'ad ibn Abi Waqqas, ya, orang pertama yang tercatat sebagai orang yang pertama kali memanah di dalam peperangan dalam sejarah Islam. Irmi Sa'ad bi abi wa ummi. Panahlah wahai Sa'ad demi ayahku dan ibuku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir adalah rukub al-khail, mengendarai kuda. Itu juga sunnah. Tapi di zaman sekarang itu kendaraan, ya.
bisa bawa motor, mobil, dan sepeda. Itu adalah satu anjuran. Ibnul Qayyim bahkan menulis satu risalah khusus yang lahir 691 Hijriah, wafat 751 Hijriah, berjudul Kitab Al-Furusiyah, kitab orang-orang yang hebat di dalam mengendarai kuda. Salah satu sahabat yang dijuluki sebagai Farisun Nabi, seorang pengendara kuda yang paling hebat, sahabat bernama Qatadah Al-Ansari. Nabi mengatakan, khairu fursanina Abu Qatadah Al-Ansari. Sebaik-baiknya penunggang kuda adalah Abu Qatadah Al-Ansari. Disunahkan kita semua bisa menguasai ini, bisa berenang, memanah, dan juga mengendarai kendaraan. Terakhir saya tutup, hikmah daripada 3 cabang olahraga ini, itu yang pertama adalah memanah, melatih konsentrasi, fokus. Ya, diajarkan kita latihan memanah untuk mengolahragakan akal kita, sehingga menjadi orang yang fokus, orang yang selalu khusyuk. Jadi punya relevansi antara konsentrasi dengan sholat nanti. Karena sholat itu dibutuhkan yang namanya khusyuk. Khusyuk itu artinya konsentrasi di dunia olahraga. Di dunia sholat namanya khusyuk. Ya. Kita zaman sekarang bergeser, khusyuknya di handphone. Wah, kalau handphone tuh khusyuk kita panggil 10 kali gak bisa nyaut. Kenapa? Sudah khusyuk. Kenapa itu gak dialihkan ke sholat? Karena kita belum melatih. Kita tidak latihan. Kenapa handphone bisa khusyuk? Karena kita suka. Kita senang. Coba kalau sholat kita jadikan seperti itu. Senang untuk sholat, lama-lama bisa khusyuk. Salah satu metodenya adalah melatih konsentrasi lewat panah. Kemudian berenang itu melatih kekuatan fisik. Ya, ada dulu namanya Talut. Allah Ta'ala berfirman, Inna Allah astafahu alaikum wazadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Sesungguhnya dia Allah Ta'ala telah memilih engkau wahai Talut, dan juga telah melebihkan kepadamu bastatan, keluasan, kehebatan di dalam ilmu dan juga fisik. Dalam tafsir Baghawi disebutkan, diberikan 3, al-quwah wad-din, kemudian al-quwah al-ilm, ya, kekuatan agama dan ilmu. Itu diberikan kepada Talut. Dengan apa beliau? Beliau fisiknya kekar. Beliau orang yang rajin olahraga. Beliau orang yang rajin berpikir, mengkaji ilmu, belajar ilmu. Jadi sehat secara akal dan sehat secara jasmani dan sehat secara ruhani. Itulah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, ketangkasan di dalam mengendarai kendaraan, yaitu rukubal khail. Itu menjadikan kita orang yang tangkas, yang punya kreativitas, yang mampu bisa memadukan antara kecerdasan akal, kecerdasan hati, kecerdasan ruh, dan kecerdasan dan kesehatan fisik. Itulah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Muhammad seluruhnya ini adalah sempurna, makanya disebut al-insanul kamil. Yang mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.